Oke, selanjutnya adalah penyajian data kelompok dengan polygon frekuensi. Polygon frekuensi merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data distribusi frekuensi data berkelompok. Grafik ini itu dibuat dengan menghubungkan titik-titik tengah interval kelas pada sumbu X dan frekuensi masing-masing kelas pada sumbu Y-nya menggunakan garis lurus. Nah, selanjutnya adalah nilai tengah atau biasa disimbolkan dengan XI. I itu nanti adalah kelasnya. Jadi kalau misal kelas pertama berarti X1, kelas kedua X2, dan seterusnya. Nanti ada 3 cara. Cara yang pertama itu dengan rumus XI sama dengan BA ditambah BB dibagi 2. BA tadi kan batas atas dan BB itu batas bawahnya. Nah, contoh ini diketahui interval kelas pertama adalah 70 sampai 74. Maka nilai tengahnya adalah X1-nya sama dengan 74 ditambah 70 dibagi 2. Jadinya kan 144 dibagi 2. Maka nilai tengahnya adalah 72. Itu kalau menggunakan rumus. Nah, cara yang kedua itu dengan menghitung manual. Contohnya nih, diketahui interval kelas pertama adalah 70 sampai 74. Maka nilai tengahnya adalah, nah kita jabarkan dulu. Interval 70 sampai 74 itu kan ada 70, 71, 72, 73, 74. Itu kan ada 5. Berarti kita cari nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya adalah 72. Nah, yang ketiga itu jika panjang kelasnya genap. Itu kita menggunakan perhitungan manual juga. Contohnya nih, nanti diketahui kelas pertama adalah 70 sampai 75. Maka nilai tengahnya adalah, nah kita jabarkan dulu 70 sampai 75, baik 70, 71, 72, 73, 74, 75. Berarti kan itu anggotanya ada 6. Nah, kita bagi 2 deh, 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. 72 ke 73 itu kan ada angkanya tuh pasti. Nah, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 72,5. Gitu. Jadi nilai tengahnya dari interval 70 sampai 75 itu adalah 72,5. Tapi selain menggunakan perhitungan ini, kalian juga bisa menggunakan perhitungan dengan rumusnya. Nanti hasilnya tetap sama. Oke, selanjutnya kita akan menggambar dari tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk polygon frekuensi. Diketahuinya tabel nilai ulangan matematika kelas 10 sebagai berikut. Jawabnya diketahui statistika. Tabel nilai ulangan matematika kelas 10. Ditanyanya itu polygon frekuensi. Lalu penyelesaiannya menentukan nilai tengah atau XI-nya. Nah, kita buat dengan tabel seperti ini. Kita tuliskan dulu nilai XI-nya, frekuensi, lalu titik koordinatnya. Lalu kita cari deh nilai tengah di setiap interval kelasnya. Nah, contohnya itu untuk yang kelas pertama itu kan 33 sampai 41. Kita jabarkan dulu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 gitu kan ya. Nah, itu kan ada 9. Ada 9 angka di situ. Nah, kita cari deh nilai tengahnya berapa. Nilai tengahnya adalah 37. Jadi untuk interval kelas pertama, nilai tengahnya adalah 37 gitu. Hal ini berlaku untuk semua kelas interval. Nah, kelas interval kedua gimana? Sama 42 sampai 50. Berarti kan jabarkan dulu, nanti nilai tengahnya 46. Terus ketiga juga sama. Dan seterusnya. Lalu dituliskan frekuensinya. Nah, lalu titik koordinatnya. Tadi kan nilai tengah itu kan sebagai sumbu X dan frekuensinya sebagai sumbu Y. Jadi titik koordinatnya di kelas pertama itu berarti 37,9. Lalu kelas kedua 46,3 dan seterusnya. Lalu langkah kedua adalah menggambarkan polygon frekuensinya. Sama caranya kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya itu juga dikasih zigzag untuk lompatan karena kita akan loncat ke angka tertentu. Lalu kita tuliskan skalanya. Untuk sumbu Y itu adalah frekuensinya dan sumbu X itu adalah berat badannya. Setelah itu kita akan
menggambarkan titik-titik koordinatnya sesuai dengan tabel yang sudah kita cari tadi. Titik koordinat untuk kelas pertama itu kan tadi 37,9. Lalu titik koordinat kelas kedua itu kan tadi 46,3 dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Lalu gambar garis putus-putus dan hubungan setiap titik-titiknya. Nah, jika seperti ini, itu kan seperti diagram garis ya, pada penyajian data tunggal. Nah, kalau di poligon ini, nanti kita tambahkan garis yang mengarah ke sumbu X-nya. Jadi, frekuensinya 0. Nah, kenapa diperpanjang? Supaya grafiknya itu lengkap dan menunjukkan bahwa di luar data itu tidak ada frekuensi lagi, sehingga menjadi grafik tertutup begitu. Jadi nanti kalian kalau menggambarkan poligon harus ditambahkan garis tambahan ke frekuensi 0 gitu ya. Tapi untuk materi yang ibu kirim kemarin itu kan belum ada. Nah, tugas kalian itu menambahkan garis di ujung kiri dan kanannya sampai ke sumbu X supaya grafiknya itu tidak menggantung dan terlihat utuh begitu ya.